Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Dengan kemudahan yang Allah berikan kepada kita semuanya, kita bisa belajar bareng di Masjid Madinah Islamic Center. Ini merupakan kedatangan saya kedua di masjid ini. Dan Masya Allah, saya boleh mengatakan saya iri dengan teman-teman Sukoharjo. Karena MIC itu nama Jogja, Madinah Islamic Center di Yogyakarta, yang direncanakan mau dibangun tahun 2019. Tapi enggak jadi karena warganya tidak setuju ada masjid besar di situ. Namun walhamdulillah ternyata di Sukoharjo sudah jadi duluan. Dan namanya sama. Ada 3 nama yang sama ini Pak. Jogja yang pertama, tapi enggak jadi. Yang kedua Lumajang, Jawa Timur. Namanya sama, Madinah Islamic Center. Dan dulu waktu kita sedang mengadakan pembukaan donasi, orang Lumajang datang ke Jogja untuk studi banding. Dan di Lumajang jadi. Sukoharjo juga sama. Sukoharjo jadi lebih dulu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti Jogja bisa menyusul. Keberhasilan Bapak Ibu yang ada di Sukoharjo memberikan motivasi bagi kami yang ada di Jogja untuk bisa mewujudkan Islamic Center yang bisa jadi wadah kajian bagi teman-teman Jogja dan sekitarnya. Kali ini kita mau bahas seperti yang tertera di atas Pak, di belakang saya, judulnya Rizki Barokah, Hutang Lunas, Hidup Tenang. Sebagai disclaimer, judul ini bukan dari saya, bukan pula dari teman-teman ANB. Jadi nampaknya ini usulan dari panitia. Saya nggak tahu ini apakah karena masalah santri yang banyak belum lunas SPP-nya, atau gimana? Para santri SPP-nya sudah lunas belum? Yang masih nunggak coba angkat tangan. Nggak berani angkat tangan ya. Bukan tanggung jawab antum ya. Masya Allah. Jadi tiba-tiba kita disodori membahas tentang masalah utang, biar kita bisa hidup lebih tenang. Masya Allah. Saya nggak tahu apakah di sini utangnya banyak yang belum lunas atau gimana. Karena memang ada sebagian penyakit yang dialami oleh sebagian teman-teman yang merasa saya sudah bertauhid. Kalau sudah bertauhid, jadi pelanggaran utang, pelanggaran muamalah dianggap mudah. Yang penting punya la ilaha illallah, kunci masuk surga. Dan model keyakinan semacam ini bisa berbahaya. Nanti kita akan simak bagaimana penjelasan Nabi SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, saya awali dari sebuah kisah yang terjadi dulu di zaman azali, sebelum Adam diciptakan. Ada apa waktu itu? Seusai Allah menciptakan langit, bumi, dan beserta gunung, Allah Subhanahu wa ta'ala menawarkan kepada mereka. Mereka mau diberi amanah oleh Allah. Amanah itu bentuknya apa Pak? Amanah yang dimaksud adalah beban ketaatan, amalan, atau yang disebut dengan at-taklif. Apabila mereka sanggup untuk menyelesaikannya, melaksanakannya dengan baik, maka mereka akan mendapatkan balasan yang baik. Dan jika mereka tidak sanggup untuk melakukannya,
maka mereka akan mendapatkan hukuman. Allah Maha Kuasa, Pak, untuk memasukkan langit dan bumi ke dalam surga. Karena surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Jadi kalau kita ini makhluk yang kerdil, jika dibandingkan bumi, Pak, kita dilihat, Pak, kalau kita berada di atas bumi, dilihat kita sama debu gede mana, Pak? Mungkin kita lebih kecil dibandingkan debu kalau dibandingkan dengan bumi. Surga yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala, wa jannatin arduhas samawati wal ard, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kita jika dibandingkan dengan gunung seperti setitik pasir, apalagi dibandingkan dengan bumi, mungkin gak kelihatan. Masa makhluk yang setitik debu seperti ini gak dapat tempat yang luasnya seluas langit dan bumi? Makhluk yang demikian kecil, setitik debu, tidak dapat tempat di tempat yang luasnya seluas langit dan bumi. Kalau bukan karena orangnya sangat kebangetan, gak mungkin. Maka kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah masih memberikan tempat untuk kita di surga. Tayyib, kembali kepada tadi. Saat Allah menawarkan kepada langit dan bumi dan gunung untuk diberi amanah, apa yang terjadi jamaah? Semua makhluk itu menolak. Dan bahkan mereka ketakutan. Ketakutan dengan konsekuensi yang akan mereka terima. Subhanallah, padahal ini makhluk yang besar-besar. Makhluk yang jika dibandingkan dengan manusia kita nggak ada apa-apanya. Tapi saat mau diberi perintah oleh Allah berupa amanah, mereka nggak sanggup dan ketakutan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Ahzab ayat 72. Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha. Kami pernah tawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung. Fa abaina ay yahmilnaha, tapi mereka enggan untuk menerimanya. Wa ashfaqna minha, bahkan mereka ketakutan untuk menerimanya. Tapi subhanallah, makhluk yang kecil seperti manusia, wa hamalahal insan, beban amanah itu sanggup diterima oleh manusia. Namun sangat disayangkan bagaimana karakter manusia. Innahu kana zaluman jahula. Makhluk yang siap menerima amanah ini, yang langit, bumi, gunung ketakutan, ternyata dia punya banyak kelemahan. Dan kelemahan itu terkumpul pada dua sifat. Innahu kana zaluman jahula. Mereka itu makhluk yang zalim lagi bodoh. Jamaah, kita yang kecil ini ketika menerima amanah, amanah itu wajib ditunaikan mulai usia berapa, Pak? Usia berapa, Ustaz? Mulai usia berapa amanah itu wajib ditunaikan? Sejak usia balik. Kalau yang laki-laki berapa biasanya? Ini kelas berapa? Kelas 1 SMA. Yang kelas 1 SMP ada enggak? Kelas 1 SMP. Mana kelas 1 SMP, angkat tangan? Baik. Sudah balik belum? Belum. Yang benar. Sebentar lagi mau Ramadan loh ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala enggak menunggu lama. Tidak kemudian nunggu orang ini dewasa dulu di usia 40 tahun baru diberi amanah itu. Allah memberikan amanah itu di usia yang umumnya manusia masih remaja. Pikirannya belum dewasa. Usia 15 tahun itu kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3 SMP. Pikirannya belum dewasa. Kelas 3 SMP sudah siap nikah belum? Coba kelas 3 SMP mana? Kelas 1 SMA. Kapan nikah? Hah? Masih lama? Umur 60. Allah tidak menunggu lama. Hanya di usia 15 tahun yang mungkin dia belum cukup umur untuk nikah, belum cukup umur untuk berkeluarga, tapi sudah diberi amanah yang dulu langit, bumi dan gunung gak sanggup untuk menanggungnya.
Dan ini berat jamaah. Ini berat. Amanah ini demikian berat, karena itu Islam menekankan kepada kita jangan tambahi dengan aneka beban yang lain, karena kamu itu sudah memiliki beban yang berat yang dulu pernah ditawarkan kepada langit, bumi dan gunung dan mereka nggak sanggup. Itulah yang pelajaran yang pengen kita ambil. Jika Anda pengen menjadi makhluk yang lebih ringan hidupnya, maka jangan nambahi beban melebihi dari beban yang telah Allah berikan sebagai beban asasi yang semua manusia pasti mendapatkannya. Itulah beban taklif. Nah, kalau ditambahi ada beban amanah tambahan. Misalnya apa, Pak? Misalnya amanah utang. Contoh yang lain, amanah berupa jabatan. Contoh yang lain, amanah berupa banyaknya tanggung jawab yang harus dia kerjakan. Sehingga kalau ada sebagian orang yang dia senang untuk menerima jabatan, bahkan berlomba-lomba mencari jabatan, jabatan itu lebih dekat apa? Sebagai beban atau sebagai kemuliaan? Beban. Karena dia punya tanggung jawab besar. Makin luas wilayah jabatan itu, makin besar bebannya. Abu Dzar radhiyallahu anhu pernah menyampaikan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ala tasta'miluni?" Ya Rasulullah, mengapa Anda tidak menjadikan aku sebagai amil? Amil zakat itu pejabat. Karena dia punya hak dan punya daya paksa untuk memaksa orang dalam membayar zakat. Apa kata Nabi SAW? "Ya Aba Dzarrin, innaka dha'if." Wahai Abu Dzar, kamu ini makhluk yang lemah. Masya Allah. Sekelas Abu Dzar dikatakan lemah. Kalau Abu Dzar dikatakan lemah hanya sebatas minta jadi amil, nggak kebayang untuk jabatan yang jauh lebih istimewa dibandingkan itu, sementara manusianya tidak punya mental sehebat Abu Dzar. Wa innaha lanadamah wa innaha la khasarah wa nadamah illa man adda bihaqqiha. Dan sesungguhnya yang namanya jabatan itu akan menjadi sumber kerugian dan penyesalan kecuali bagi orang yang sanggup menunaikan sesuai dengan haknya. Dan sedikit sekali orang yang sanggup seperti itu. Makanya hakikatnya jabatan duniawi apapun yang dimiliki oleh hamba itu lebih dekat sebagai beban dibandingkan sebagai kehormatan dan kemuliaan. Tapi Masya Allah, manusia memperebutkannya. Karena manusia punya karakter innahu kana zaluman jahula. Mereka itu makhluk yang zalim lagi bodoh. Karena itulah Nabi SAW pernah bersabda, mengingatkan kepada para sahabat, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dan dinilai hasan oleh Syu'aib al-Arnaud. Beliau mengatakan, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Janganlah kalian menakut-nakuti diri kalian setelah Allah memberikan rasa aman kepada kalian. Janganlah kalian menakut-nakuti diri kalian setelah Allah ngasih rasa aman kepada kalian. Qalu wa ma dzaka ya Rasulullah? Maka para sahabat bertanya, apa yang dimaksud menakut-nakuti diri sendiri itu ya Rasulullah? Qala, jawab Nabi SAW, ad-dain, utang. Manusia kalau punya utang, dia hakikatnya medeni awake dhewe, nambahi beban. Sudah dia dikasih beban berupa kewajiban syariat, ditambah lagi dengan beban utang yang sejatinya itu adalah beban tambahan bagi hidupnya. Sehingga disebut oleh Nabi SAW menakut-nakuti dirinya sendiri. Semua manusia diberi jaminan oleh Allah Ta'ala. Bayi keluar dari rahim ibunya punya beban gak, Pak? Bayi yang keluar dari rahim ibunya punya beban gak? Tidak. Mereka tidak punya kewajiban. Yang mereka punya hak. Sehingga dalam keseimbangan hidup ini ada hak dan kewajiban. Tapi kewajiban itu baru dimulai
ketika seorang hamba di usia sudah balik. Sebelum itu mereka tidak punya kewajiban, adanya hak. Bayi punya hak, anak kecil tamyiz punya hak, tapi mereka belum punya kewajiban. Nah, kewajiban baru muncul setelah dia balik. Ketika manusia punya kewajiban yang lain, itu didasari oleh aktivitas muamalah yang mereka lakukan. Transaksi yang enggak beres, yang masih ada sangkut paut dengan hak orang lain akan menambah kewajiban pada dirinya. Dan semakin banyak kewajiban, orang itu makin enggak aman. Kenapa makin enggak aman, Pak? Ada peluang di mana dia akan melanggar kewajiban itu. Karena itulah jamaah, kita begitu dilahirkan dari rahim ibu kita dalam kondisi diberi jaminan aman oleh Allah. Enggak boleh diganggu. Bahkan ketika manusia itu ada dalam rahim, boleh diganggu enggak? Enggak boleh. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Tsumma ja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum." Kami jadikan nutfah yang sudah bercampur dengan nilai kokohnya rahim. Bukan karena fisiknya, rahim itu lemah. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang kota Mekah, wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk di kota Mekah maka dia aman. Aman dari sisi apa? Aturan. Allah menetapkan aturan bahwasanya siapapun yang ada di sini enggak boleh diganggu. Itulah jaminan keamanannya. Kalau ganggu gimana, Pak? Ada enggak orang yang barangnya dicuri di kota Mekah? Ada? Ada. Ada enggak orang yang didolimi di kota Mekah? Ada. Bahkan Nabi SAW pernah jadi korban. Sehingga apa yang dimaksud siapa yang masuk kota Mekah dia akan mendapatkan jaminan keamanan. Dan dulu pernah dibakar oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, Masjidil Haram, untuk menangkap Abdullah bin Zubair. Sehingga sisi mana keamanannya? Apakah kemudian ketika ada orang yang ganggu orang lain kemudian langsung terbakar? Tidak. Tapi yang dimaksud adalah kota ini diberi jaminan oleh Allah. Siapa yang ganggu keamanan kota ini akan berhadapan dengan zat yang telah menjaga kota ini, Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamba sudah punya hak sejak dia berada dalam rahim ibunya. Maka Allah sebut makhluk itu berada fi qararim makin, di tempat yang kokoh yaitu rahim, karena dia tidak boleh diganggu. Sampai kemudian dia mulai besar, ditambahilah dengan kewajiban. Nambahi kewajiban itu sama dengan menakut-nakuti diri sendiri, karena setiap tanggung jawab di situ ada peluang terjadinya pelanggaran dan itu nambahi dosa. Karena itu Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Santri hafal enggak doa ini? Coba santri ulangi. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Yang bisa ngulang angkat tangan. Nah, tafadhal. Allahumma. Masya Allah. SPP-nya lunas belum? Alhamdulillah. Rajin berdoa seperti ini. Tafadhal, dapat hadiah. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan dosa dan kondisi pailit al-maghram. Sampai Nabi SAW ditanya, Ya Rasulullah, betapa seringnya Anda berdoa semacam ini? Ada latar belakang apa? Kemudian Nabi SAW memberikan jawaban, Innar rajula idza gharima haddatsa fakadzaba. Orang itu kalau sudah terlilit utang, dia kalau ngomong sukanya ngapusi, dusta. Bulan depan ya, bulan depan. Bulan depan. Ya, pekan depan lah, pekan depan. Pekan depan, Pak ya. Pekan depan, tahun depan. Ma'ruf di kalangan masyarakat. Kalau orang sudah punya utang, yang terjadi apa? Siap-siap kehilangan kawan. Sehingga banyak terjadi yang namanya utang memutus silaturahmi, utang memutus persaudaraan, utang memutus ukhuwah, dan banyak sekali gara-gara transaksi utang sampai orang jadi bermusuhan.
Makanya Nabi SAW gak pingin terjadi seperti itu, sehingga beliau SAW berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari perbuatan dosa dan kondisi terlilit utang. Wa wa'ada fa akhlafa fa innar rajula idza gharima haddatsa fa kadzdzaba wa wa'ada fa akhlafa. Orang kalau sudah terkena utang, maka dia kalau ngomong sukanya ngapusi, berdusta, dan kalau janji sukanya belenjani. Ketika janji dia suka menyalahi janji. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suasana semacam ini terjadi pada siapapun karena karakter manusia akan berusaha untuk menghindari ketika dia dikejar. Dikejar dia tidak merasa aman, maka berusaha untuk menghindar. Semakin menghindar, makin jauh hubungan. Dan Masya Allah, itu bisa mengorbankan persaudaraan. Baik, saya kadang melihat beberapa ikhwah yang mereka sudah lama belajar tauhid dan sunnah, lama ikut kajian ahlu sunnah. Namun kesadaran dan kedewasaan dalam bermuamalah masih rendah. Dan salah satunya adalah karena dia merasa aman. Muqbilun ghairu mudbirin. Betul, dosamu akan diampuni jika kau maju berperang diiringi dengan 4 kondisi. Selalu bersabar. Jadi sakit-sakit apapun dia tahan. Muhtasib dan mengharap pahala dari Allah. Sehingga dia berusaha untuk menjaga jangan sampai riya, jangan sampai sum'ah. Dia jaga biar amalnya enggak hilang. Itu namanya ihtisab. Muqbil, terus maju. Sehingga dia tidak punya rasa takut. Ghairu mudbir, dan tidak mundur. Jihad yang syar'i ketika orangnya melakukan 4 ini. Dia sabar, diiringi dengan ihtisab, semangat untuk dapat pahala, dan terus maju apapun resikonya, dan pantang mundur walaupun bisa jadi dia terjepit. Kata Nabi SAW, kalau kau melakukan seperti ini kemudian kau mati, seluruh dosamu akan diampuni. Tiba-tiba beliau ngasih koreksi, illa dain, kecuali utang. Fa inna Jibril alaihissalam qala lidzalika. Baru saja Jibril alaihissalam membisikkan hal ini kepadaku. Jamaah, orang ini menerima utang legal atau tidak, Pak? Legal atau tidak? Legal. Tapi harta yang dia terima secara legal, dalam arti bukan dari hasil menipu, bukan dari hasil merampas, bukan dari hasil memaksa milik orang, bukan dari hasil membodohi orang lain. Dia terima utang itu secara legal. Namun kemudian dia mati dalam posisi utangnya belum lunas, walaupun dia punya amal syahid fisabilillah. Nabi SAW mengatakan, syahidmu tidak bisa menghilangkan beban utangmu. Karena itu An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan hadis ini dengan mengatakan, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, illa ad-daina fa fihi tanbihun ala jami'i hukukil adamiyyin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali utang. Kau mati di medan jihad fisabilillah yang semua 4 syarat ini terpenuhi. Sabar, mengharap pahala dari Allah, ikhlas, dan terus maju, pantang mundur, mati. Artinya syarat-syarat untuk bisa mati jadi syahid terpenuhi. Namun ini semuanya menjadi tidak ada artinya ketika dia masih punya utang yang belum lunas. Kata An-Nawawi, fihi tanbihun ala jami'i hukukil adamiyyin. Ini memberikan peringatan berkaitan dengan seluruh hak Bani Adam. Wa annal jihada wa syahadata wa ghairahuma min a'malil birri. Dan bahwa jihad, mati syahid, dan amal kebaikan yang lainnya la yukaffiru huquqal adamiyyin, tidak bisa menghapus hak Adam. Maka ini model sifatnya Yahudi. Karena rasa aman mereka, pasti mereka akan masuk surga, sehingga mereka nekat membunuh Nabi.
Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Orang Yahudi itu mengatakan, kami tidak akan tersentuh neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Habis itu Allah akan menyelamatkan kami dari neraka, lalu memasukkan kami ke dalam surga, dan posisi kami akan digantikan oleh selain Yahudi. Dalam keyakinan orang Yahudi, Bani Israel yang masuk neraka, nanti semuanya akan diselamatkan oleh Allah, apapun dosanya, dan nanti posisi mereka di neraka akan digantikan oleh selain Yahudi. Ini jahatnya Yahudi. Maka karena latar belakang inilah mereka menjadi makhluk yang nekat untuk berbuat maksiat. Hal lainnya yang mungkin sering terjadi di tengah masyarakat, loh saya kan ahli tauhid, yang penting man qala la ilaha illallah mungkinan bihi dakhalal jannah. Siapa yang punya la ilaha illallah ahli tauhid, yang diiringi dengan penuh keyakinan, bahkan sudah khatam kitabut tauhid, pasti nanti akan masuk surga. Utang nggak bayar, arisan ngemplang, SPP ngilang, apalagi, dan aneka pelanggaran-pelanggaran yang lain. Yang penting ahli tauhid. Dosa itu yang penting nggak syirik, Mas. Akhirnya dosa yang lain dia remehkan. Karena perasaan merasa aman tadi, Pak. Perasaan, suasana merasa aman dalam batin ini yang membuat orang jadi gampang nekat berbuat maksiat, terutama kedzaliman. Ada juga bentuk merasa aman ketika dia merasa saya punya kesempatan yang cukup longgar untuk taubat. Maka habis saya melakukan maksiat, nanti saya akan tobat, dan tobat saya akan menghapus seluruh dosa. Sehingga nanti saya jadi orang soleh setelah berbuat maksiat. Ini seperti yang terjadi pada saudara Yusuf. Para saudara Yusuf, mereka membuat makar untuk mau membunuh Yusuf. Ayyuhatullah, coba baca ayat ini. Uqtulu Yusufa. Akmil. Angkat tangan. Betul. Siapa? Berdiri. Yang dekat yang dapat. Betul. Kum. Wa takunu syuhada 'alan nas. Ijlis. Ada yang bisa melengkapi? Fadhal. Silakan berdiri. Pakai mikrofon. Ada satunya yang wireless itu. Uqtulu Yusufa abitalhu arday yakhlulakum wajhu abikum wa takunu min ba'di qauman shalihin. Masyaallah, barakallahu fiik. Ijlis. Dapat hadiah. Dua-duanya dapat hadiah. Wa takunu min ba'dihi qauman shalihin. Uqtulu Yusuf, bunuh Yusuf. Awitrahuhu ardan, buang dia, atau buang dia di padang pasir. Yakhlulakum wajhu abikum, sehingga dia tidak mengganggu kalian di hadapan wajah bapak-bapak kalian. Dia tidak mengganggu kalian di hadapan wajah bapak kalian. Terus gimana? Wa takunu min ba'dihi qauman shalihin. Setelah ini kita bareng-bareng jadi orang soleh. Masya Allah. Merencanakan membunuh calon nabi, tapi di saat yang sama mereka merencanakan habis ini kita tobat bareng-bareng dan kita akan jadi orang soleh bareng-bareng. Coba, bagaimana mungkin orang akan ketakutan untuk berbuat maksiat kalau dia merasa pasca maksiat kita masih punya peluang seluas-luasnya memperbanyak tobat, istighfar rajin-rajinnya, nanti kita akan jadi orang soleh, dosanya hilang. Dan inilah yang menyebabkan orang jadi berani untuk berbuat maksiat. Tenang saja. Jadi kalaupun kamu punya utang, yang penting sregep ngaji tauhid, dosanya hilang. Apalagi yang komitmen mengamalkan sunnah. Dan tauhid itu wa ma yukaffiru minadz dzunub, bisa menjadi kafarah untuk aneka dosa. Coba lihat itu hadis. Ada orang yang membawa 99 gulungan catatan amal.
Kullu sijlin maddal basar. Satu gulungan sejauh mata memandang. Semuanya diampuni oleh Allah dengan sebuah bitaqah. Satu kartu kecil, isinya apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Betul, kita mengimani hadis ini, meyakini kebenarannya. Tapi siapa yang jamin kau akan diberlakukan seperti itu? Sementara masih banyak tanggung jawab yang lain yang perlu untuk kalian selesaikan berkaitan dengan hak sesama Bani Adam. Maka jamaah, kezaliman akan terhitung sebagai kezaliman. Dan selamanya Allah tidak akan pernah melupakannya. Walaupun ribuan kezaliman itu sering kita lupakan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar." Jangan sampai kalian menyangka bahwa Allah akan melupakan perbuatan dolim yang dilakukan oleh mereka-mereka yang berbuat dolim. Innama yuakhiruhum, bisa jadi Allah akhirkan hukuman bagi mereka. Liyaumin tashkhasu fihil absar, sampai datang satu hari di mana semua mata terbelalak karena melihat siksa. Baru sekarang saya sadar. Tayyib. Selanjutnya jamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ingatkan berkaitan dengan bagaimana ketenangan batin yang akan dialami oleh seorang muslim yang ada hubungannya dengan masalah utang. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu." Jiwa seorang mukmin akan selalu tergantung dengan utangnya hatta yuqda anhu, sampai utang itu dilunasi. Artinya gimana? Perasaannya tidak akan pernah tenang. Jiwanya tidak akan pernah tenang sampai utang itu dilunasi. Bahkan tidak tenangnya seorang mukmin itu tidak hanya terjadi ketika dia masih hidup, termasuk juga ketika sudah mati. Orang yang punya utang, jiwanya akan selalu tergantung dengan utangnya sampai utang itu dilunasi. Kata As-San'ani rahimahullahu taala dalam keterangan beliau di Subulus Salam, wa hadzal hadits minad dalail ala annahu la yazalul mayyitu mashghulan bidainihi ba'da mautihi. Hadis ini salah satu di antara bukti bahwa mayit akan selalu tersibukkan dengan utangnya, tidak akan pernah merasa tenang, tersibukkan dengan utangnya. Tersibukkan itu maksudnya gimana Pak? Kebebanan terus. Walaupun dia sudah mati, beban itu tidak hilang dalam dirinya. Apa mayit bisa mikir Pak? Bukankah yang mati itu jasadnya, sementara arwahnya nanti kemudian dikembalikan lagi ke jasadnya dan dihukum oleh Allah di alam barzah. Dan dia akan mengalami hal yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Dan dalam situasi itu, di samping dia punya beban dosa, ditambah lagi dengan beban utang yang belum hilang. Fafihi hathun ala takhallusi minhu qablal maut. Sehingga di sini terdapat motivasi agar orang segera menyelesaikan utangnya sebelum datang kematian. Wa annahu ahammul huquq, dan utang merupakan hak yang paling penting untuk didahulukan. Makanya jamaah, sebelum bagi waris Allah perintahkan apa? Untuk diselesaikan mim ba'di wasiyatin yusa biha audain, agar diselesaikan wasiat yang pernah disampaikan oleh mayit, audainin, atau utang yang dimiliki oleh mayit. Dalam mazhab Malikiyah, apabila orang meninggal dunia dan dia punya utang, maka status harta yang dia tinggalkan belum pindah hak milik menjadi milik ahli waris sampai utangnya dilunasi. Sampai utangnya dilunasi. Sehingga kalau utangnya belum lunas, terlarang bagi ahli waris untuk bagi warisan. Nah terus gimana Pak? Dahulukan penyelesaian utang, baru kemudian bagi waris.
Dan ini dalil bahwa bagi waris itu boleh ditunda. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, pasca kematian ayahnya Az-Zubair ibn Awam. Zubair bin Awam meninggal ketika kapan? Perang apa? Perang Mut'ah. Perang Jamal. Kalau yang meninggal di perang Mu'tah itu siapa? Abdullah bin Rawaha. Kemudian ayahnya Usama, Zaid bin Haritha. Baik. Abdullah bin Zubair setelah ayahnya meninggal, beliau mengumumkan utangnya Zubair di 4 musim haji. Selama 4 musim haji. 1 musim haji beliau umumkan, siapa yang punya piutang kepada Zubair hubungi saya. Musim haji berikutnya diumumkan lagi sampai 4 tahun. Selama 4 musim haji, baru setelah sudah tidak ada lagi laporan, sisa harta yang ditinggalkan oleh Zubair bin Awam itu yang dibagikan kepada seluruh ahli warisnya. Sehingga ditunda cukup lama ya, sampai angka tahunan. Sehingga ini dalil diperbolehkan untuk menunda pembagian waris. Sebagaimana dipraktikkan oleh sahabat, karena utang itu didahulukan sebelum pembagian waris. Baik. Lalu sampai kapan mayat itu akan tenang? Sudah Isya? 3 menit lagi. Sampai kapan mayat itu akan tenang? Jamaah dimuliakan Allah, dalam kegiatan utang ada kondisi utang dilunasi dan ada kondisi utang dijamin. Dua ini sama atau beda? Sama atau beda? Beda. Ada kondisi utang dilunasi dan ada kondisi utang dijamin. Dua ini 2 hal yang berbeda. Sampai kapan mayit akan bisa menjadi tenang? Apakah sejak dilunasi atau sejak dijamin? Bapak tenang ya, nanti kalau Bapak punya utang, saya akan jadi penjaminnya, akan saya lunasi. Akan saya lunasi. Apakah mayit sudah bisa tenang? Belum, sampai dilunasi. Sebuah kisah yang ma'ruf yang mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar ini. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, ada orang yang meninggal kemudian jenazahnya dibawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar beliau salati. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, "Hal alaihi dain?" Apakah orang ini punya utang? Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak tanya, "Dia ngaji di mana?" Tidak. Manhajnya apa? Tidak. Tapi yang beliau tanya apa? Apakah dia punya utang? Jadi selalu tanya kepada Abu Qatadah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik para hadirin, kita break azan terlebih dahulu, yang nantinya setelah azan kita akan lanjutkan kajiannya. Adapun kepada para jamaah yang sudah batal wudunya, dipersilakan untuk memperbaharui wudunya terlebih dahulu.
akan tanyakan kepada Ustadzuna Ustadz Aminur Bait. Pertanyaan pertama Ustadz, saya pernah menemukan liontin di lapangan sekolah. Menemukan apa? Liontin Ustadz. Liontin. Karena saya umumkan 2 kali tidak ada yang mengaku, akhirnya saya jual liontin itu, laku 300.000. Apakah uang ini bisa saya masukkan ke kotak infak? Syukron. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwala. Berkaitan dengan kejadian menemukan barang milik orang lain, kita bisa memberikan rincian berkaitan dengan nemu barang yang berharga sebagai berikut. Pertama, nemu di bawah permukaan bumi, di dalam tanah. Seperti orang gali sumur, lalu nemu guci, atau nemu sendok, atau nemu benda-benda yang berharga yang ada di dalam tanah. Untuk benda semacam ini tidak perlu diumumkan. Kenapa nggak perlu diumumkan, Pak? Ya karena nggak mungkin pemiliknya masih hidup. Dia adalah peninggalan orang masa silam. Yo, barangkali nanti ahli warisnya masih hidup. Nah, pemiliknya aja nggak kenal, apalagi nyari ahli warisnya. Sehingga tidak akan bisa dicari siapa pemiliknya. Maka untuk jenis seperti ini tidak perlu diumumkan, boleh langsung dimiliki, hanya saja dikeluarkan zakatnya 20% atau 1/5. Ini yang disebut dengan rikaz. Nabi SAW mengatakan wa fir rikazi al-khumusu, dan untuk rikaz ada kewajiban 1/5. Yang kedua, menemukan barang yang berharga di permukaan tanah. Karena dia berada di permukaan tanah, berarti kemungkinan besar pemiliknya masih hidup. Nah, kewajiban bagi mereka yang menemukan barang di permukaan tanah adalah mengembalikan kepada pemilik. Rinciannya sebagai berikut. Orang yang nemu barang yang berada di permukaan tanah dan barang itu bernilai, di situ ada 2 keadaan. Pertama, dia nemu dengan niat untuk dimiliki. Dia nemu dengan niat untuk dimiliki secara pribadi. Maka ketika dia punya niat seperti itu, status dia nemu sebagai orang yang gosop. Statusnya sebagai ghasib, orang yang merampas. Dan dia melakukan dosa besar. Karena dia tidak punya keinginan, tidak punya i'tikad baik, tidak punya keinginan untuk diumumkan. Maka status dia sebagai ghasib. Setiap nemu barang yang berharga dengan niat untuk dimiliki pribadi, maka statusnya dia sebagai orang yang merampas barang itu dan dia berdosa. Sehingga barang itu haram untuk dia miliki. Karena dari awal niatnya sudah niat yang buruk. Yang kedua, dia nemu dengan niat untuk dia kembalikan ke pemilik. Maka status dia sebagai amin, orang yang mendapatkan amanah. Dan tanggung jawab amin, orang yang dapat amanah, adalah dia mengembalikan barang itu ke pemiliknya. Sebagaimana perintah Allah Ta'ala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah perintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Dan barang temuan ini menjadi amanah bagi dia jika dia mengambilnya. Baik, selanjutnya prosedurnya bagaimana? Nabi SAW menyarankan untuk mengenali ciri-cirinya, kemudian diumumkan selama berapa lama? 1 tahun. Jika setelah diumumkan selama waktu 1 tahun tidak ada satupun orang yang mengklaim memilikinya, maka selanjutnya barang itu menjadi miliknya, halal untuk dia miliki. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mencabut kepemilikan itu dari pemilik pertama, lalu Allah pindahkan kepada orang kedua sebagai penemunya. Dan status barang luqatah ini atau temuan yang ada di permukaan tanah ini tidak perlu dizakati, walaupun nilainya mahal sampai 300.000 yang tadi diceritakan ya, liontin. Bahkan orang misalnya nemu kalung atau nemu gelang emas dan nilainya jutaan, tidak perlu untuk dia zakati karena dia berada di permukaan tanah. Tapi dia punya ketentuan khusus, yaitu dia umumkan dan seterusnya. Oleh karena itu nilai 300.000. Nah tadi kan masalahnya
Anda umumkan berapa kali? 2 kali. Itu waktunya berapa lama 2 kali itu? Kalau kurang dari setahun, maka sebenarnya tidak boleh untuk Anda jual. Seharusnya tunggu sampai 1 tahun dan bisa diulang-ulang. 1 bulan diumumkan, kemudian diumumkan lagi, sampai kira-kira Anda merasa yakin kayaknya nggak bakalan ada orang yang mengaku, maka silahkan Anda jual dan selanjutnya Anda berhak untuk memiliki uang itu. Wallahu a'lam. Soal selanjutnya dipersilahkan kepada para jamaah yang hendak menanyakan langsung. Dipersilahkan bagi yang sambil menunggu rantingan juga. Bismillah Ustadz, saya mau bertanya bagaimana hukumnya melaksanakan ketaatan tapi dengan cara berhutang, seperti halnya berhutang untuk umroh, berhutang untuk haji, atau tadi yang Ustadz sindirkan itu SPP santri dan sebagainya ya. Bagaimana kalau kita misalkan berhutang untuk pendidikan anak seperti itu? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhutang tidak dilarang ya. Apabila yang bersangkutan punya dugaan kuat sanggup untuk melunasi. Pembahasan yang kita sampaikan tadi, ketika orang nambahi beban bagi hidup dengan cara berhutang, padahal dia sendiri mungkin secara perhitungan tidak punya kemampuan untuk melunasinya. Bolehkah berhutang untuk ibadah? Wallahu a'lam, hukumnya boleh. Abu Hazim rahimahullah pernah berhutang onta untuk kurban. Setelah beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hajj, lakum fiha khair. Dalam onta-onta kurban itu kau akan mendapatkan kebaikan. Lalu Abu Hazim utang untuk membeli seekor onta, lalu beliau kurbankan. Sehingga para ulama di masa silam mereka utang untuk ibadah. Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya oleh seseorang terkait masalah akikah. Kemudian beliau tekankan agar setiap orang berusaha untuk menjaga sunnah ini. Lalu ada orang yang bertanya, bagaimana kalau saya nggak punya kemudian saya utang? Jadi Imam Ahmad silahkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk melunasinya. Maka bagi para ulama, ibadah yang butuh modal kemudian dilakukan dengan cara utang, mereka membolehkan dengan ketentuan yang bersangkutan punya kemampuan untuk melunasi. Sehingga boleh enggak Pak utang untuk umroh? Kalau dia bisa mengukur diri mampu melunasi utang itu, silahkan. Boleh enggak Pak utang untuk haji furoda? Nah, nekat kalau yang kayak gini ya. Sekiranya dia mampu untuk melunasi dengan perhitungan kemampuan dirinya, utang untuk ibadah hukumnya boleh, baik untuk umroh, untuk kurban, untuk biaya pendidikan maupun yang lainnya. Masing-masing orang bisa mengukur diri, kira-kira saya sanggup untuk bisa melunasi atau tidak. Wallahu a'lam. Kepada jamaah yang lain yang hendak memberikan pertanyaan. Cek, bismillah. Izin bertanya Ustadz, untuk pertanyaan yang pertama, apakah boleh kita tidak memberikan hutang kepada saudara kita? Karena terkadang itu ketika kita menagih itu yang ditagih lebih galak daripada yang menagih. Alasan yang kedua, ketika kita bertemu dengan saudara kita itu jadi nggak enak akan itu loh. Makanya apakah boleh kita tidak memberikan hutang kepada saudara atau teman kita? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara menasihati atau memberitahu seperti yang Ustadz tadi bilang, ada yang ahli tauhid tapi meremehkan dosa seperti bermuamalah tadi. Karena di kehidupan di masyarakat itu ada seperti itu Ustadz. Jadi terkadang yang tadi disebutkan punya hutang arisan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara menasihati yang lembut dan yang baik? Terima kasih Ustadz. Baik. Untuk yang pertama,
berkaitan dengan kok tadi lupa tadi. Berkaitan dengan tidak memberi hutang, Ustaz. Tidak memberi utang. Nah, tidak memberi utang kepada orang lain dengan pertimbangan apa tadi? Agar tidak memutus silaturahmi, agar tetap bisa hidup akrab bersama yang bersangkutan, sehingga nyaman ketika berhadapan-hadapan dan seterusnya. Ketika ketemu nyaman. Boleh nggak seperti itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan seperti ini. Al muslimu akhul muslim, fala yadlimuhu wala yakhdhuluhu. Muslim itu saudara muslim yang lain, maka jangan mendolimi sesama muslim dan jangan yakhdhuluhu. Yakhdhuluhu itu apa, Pak? Al-khidlan artinya tidak memberi pertolongan. Ketika ada seorang muslim yang butuh pertolongan, padahal dia mampu menolong. Jenengan lihat temannya kecepit, dibiarkan saja, nangis, padahal Anda mampu untuk menolong dia ketika dia sedang kecepit, ya. Dosa atau tidak? Dosa. Kamu kenapa enggak nolong? Ayo mbarno wae kecepit karepe dhewe, jangan. Itu musibah yang tidak disengaja. Ketika Anda lihat kemudian dia terdesak untuk mau minta pertolongan dan Anda mampu menolong, wajib nolong. Karena Nabi SAW melarang kita untuk membiarkan orang lain dalam kondisi dia sedang butuh pertolongan dan kita mampu nolong sementara kita enggak nolong. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Nah, kalau kecepit pintu saja wajib ditolong, apalagi kecepit kehidupannya. Terus gimana, Pak, kalau kayak gitu? Kalau Anda bisa nolong, tolong. Nolongnya pakai apa? Ya setidaknya kalau nggak bisa nolong pakai utang, Anda bisa nolong pakai sedekah. Anda bisa nolong pakai yang lain. Jika tidak memungkinkan pakai utang. Biasanya kalau utang sama sedekah gede mana? Ya? Gede utang. Aku harap utang berapa? 10 juta. Kepikiran kita ya 10 juta. Masya Allah, pirang tahun kok dilunasi. Wes tak kayak duit wae 10.000. Gitu gue es teh ngelerem mati. Rati kayak utang 10 juta. Ya minimal Anda keluar 200.000, 300.000 itu lebih mendingan ya. Jadi kalaupun di satu sisi kita nggak bisa bantu dalam bentuk utang, mungkin Anda jangan lupakan dia untuk memberikan bantuan dalam bentuk yang lain. Baik. Terus misalnya Pak, kita sama sekali nggak sanggup Pak ngasih utang ke orang ini, nanti akan beresiko bagi hidup saya. Ya sah-sah saja. Jika memang Anda punya pertimbangan, itu akan memberikan madharat. Sehingga ngasih utang ke dia akan ngasih madharat ke saya. Anda boleh tidak ngasih utang. Tapi sebagai gantinya mungkin Anda tambahkan sedekah untuk yang bersangkutan. Sehingga tetap memberikan sesuatu, namun bentuknya dalam bentuk yang lain. Wallahu a'lam. Ini sebagai saran ya. Selanjutnya berkaitan dengan menasehati secara lembut. Menasehati secara lembut orang yang merasa aman karena dia sudah merasa ahli tauhid sehingga dalam muamalah terkadang meremehkan. Kalau Bapak tanya secara lembut mungkin bisa dilus-lus kepalanya ya. Kowe iki dadi wong sing apik, nek sebentar lagi awakmu mati gitu. Kalau masalah tata cara, jadi begini, sering sekali ada orang yang tanya, Pak Ustadz, gimana sih caranya menasihati orang tua, atau menasihati saudara, atau menasihati teman dekat? Loh kamu kan lebih dekat daripada Ustadz, seharusnya lebih ngerti karakter dia daripada Ustadz. Sebenarnya pertanyaan ini agak lucu Pak. Gimana cara menasihati orang tua? Ustadz gak kenal wong tuamu. Kamu sebagai anak lebih ngerti tentang karakter orang tua, sehingga lebih tahu cara menyampaikan pesan yang paling tepat untuk orang tua itu kayak apa. Itu anak lebih ngerti seharusnya. Cara menyampaikan pesan kepada saudara biar bisa sampai, itu dia lebih ngerti daripada ustadz. Tapi kalau Anda tanya materi, silahkan tanya ke ustadz. Ustadz, materi apa yang bisa saya sampaikan untuk menasihati orang tua? Nah itu bisa tanya. Itu masalah materi ya. Maka bedakan antara cara dengan materi. Kalau cara, Anda mungkin lebih ngerti karena Anda lebih dekat dengan yang bersangkutan sehingga Anda lebih tahu pendekatannya. Tapi kalau materi, mungkin yang
lebih paham ilmunya, beliau bisa menyampaikan. Anda tanya dari sisi materi. Sebenarnya kurang lebih sama jamaah. Orang kalau sudah merasa aman, dan warna-warni manusia yang hidup di dunia ini terkait merasa aman dengan dosa itu beragam. Ada yang merasa aman karena dia merasa jadi pengikutnya Habib. Wah, Masya Allah. Wis tenang aja, yang penting kowe ngaku jadi pengikut Habib ini ditunggoni neng pintu surga. Oh, Masya Allah. Jadi ketika ngelakoni maksiat gak ada perasaan dosa. Kenapa? Dia merasa aman jadi pengikutnya Habib. Ada kayak gitu. Ada yang merasa aman jadi pengikutnya Kiai A, Kiai B. Ada merasa aman karena dia penganut ormas tertentu. Sehingga kamu kalau ngaku nanti di hadapan malaikat, aku adalah anggota ormas ini, nanti ditanggung oleh Imam Akbar. Ada Imam Akbar, ada Imam Asghar ya. Saat dia sudah merasa aman seperti itu, nekat untuk berbuat maksiat. Makanya paham-paham seperti ini dalam Al-Quran itu dihilangkan. Kenapa paham ada pengakuan anak Tuhan itu tidak boleh sama sekali. Selain karena itu mencederai tauhid. Karena sama dengan tidak sempurna. Sebab Allah butuh keturunan. Lebih dari itu adalah mengajarkan paham permisif bagi hamba. Sang juru selamat. Jadi kalau kamu melakukan kesalahan apapun, kamu rajin ke tempat ibadah dan enggak rajin ke tempat ibadah, punya hak yang sama. Karena dia merasa aman. Jadinya melakukan maksiat, tidak ada beban dosa, tidak ada beban salah. Sebab dia anggap perbuatannya akan dihapus oleh sang juru selamat. Anda bisa cari di YouTube ya. Ada seorang pendeta di Amerika yang membuka layanan online konsultasi syariah di Amerika ya. Bisa lewat telepon. Lalu ada salah satu jamaah, entah siapa, pokoknya telepon sama pendeta ini. Dia telepon seperti ini pertanyaannya. Saya punya pertanyaan, silahkan. Kenapa Yesus itu mati di salib? Kemudian pendeta ini bilang, untuk menebus dosamu, menebus dosaku, dan menebus dosa seluruh umat manusia. Kemudian penanya ini tanya lagi, apakah juga Yesus akan menebus dosanya orang yang menyalib beliau? Yang menyalib Yesus itu juga apakah dosanya akan ditebus oleh Yesus? Jawab si pendeta ini, iya. Yang menyalib Yesus juga akan ditebus dosanya oleh Yesus. Masya Allah. Lalu tanya lagi, apakah juga akan menebus dosanya kaum muslimin? Jawab pendeta, tidak. Loh, dosanya kaum muslimin itu apa? Sama Yesus. Kepada orang yang menyalibnya saja dosanya dianggap ditebus oleh Yesus, tapi kepada kaum muslimin kenapa dosanya tidak ditebus? Kita punya salah apa sih sama Yesus? Kok sampai dosa kita nggak ditebus? Kerancuan berpikir seperti itu muncul kenapa? Menanamkan rasa aman kepada manusia, sehingga silahkan hidup ini kalian berbuat sesukamu, nanti sudah ada yang menebus dosa kalian. Baik ormas, tokoh masyarakat, sampai pada Tuhan manusia, Tuhan makhluk yang disembah. Makanya kita diajarkan oleh Al-Quran bahwa manusia itu kullu nafsin bima kasabat rahinatun illa ashabal yamin. Setiap jiwa dia akan tergadaikan dengan amalnya kecuali ashabul yamin. Dan ashabul yamin itu dipahami sebagai orang yang mati sebelum balik. Anak-anak kecil yang meninggal sebelum balik itulah ashabul yamin. Sehingga dia tidak mempertanggungjawabkan amalnya. Maka setiap hamba akan mempertanggungjawabkan amalnya. Dan dosamu tidak bisa ditanggung oleh orang lain. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Prinsip seperti ini keyakinan bahwa tidak ada kiamat sama dengan menuduh Allah tidak adil. Demikianlah yang Allah nyatakan. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu biahkamil hakimin. Kenapa mereka mendustakan di hadapanmu wahai Muhammad tentang hari kiamat? Bukankah Allah itu zat yang maha sempurna keadilannya?
Karena siapa yang mengatakan bahwa kiamat gak ada, sama dengan Allah dolim. Sebab kedoliman di muka bumi ini banyak yang tidak terbalaskan. Keadilan tidak ditegakkan sempurna, maka baru akan disempurnakan oleh Allah di mana? Di hari kiamat. Sehingga kedoliman apapun bentuknya, baik karena utang maupun karena sebab yang lain, nanti akan diselesaikan di yaumil qiyamah jika tidak selesai ketika hidup di dunia. Wallahu a'lam. Demikian jamaah sesi tanya jawab kita, dan kepada Ustadz Aminur Bait dimohon untuk memberikan pertanyaan kepada jamaah. Ada 2 buku yang siap untuk dijadikan hadiah. 2 hadiah. Pertanyaan pertama. Siapa yang sepanjang hidupnya selain santri ya, selain santri nggak boleh angkat tangan. Siapa yang sepanjang hidupnya nggak pernah utang? Ayuhan nas. Siapa yang dari mulai lahir sampai gede sekarang selain santri dan selain yang anak kecil ya, yang sepanjang hidupnya nggak pernah utang? Utang dikit, berapa Pak? 2 juta. 2 juta itu dikit atau banyak? Baik, 2 juta, ada yang lebih rendah daripada beliau? Lelang, berapa Pak? Utang yang berapa? 300.000. Masya Allah. Ada yang lebih rendah dari 300.000? Kok tadi lelang ya? Dapat hadiah langsung. Utang terendah di masjid ini 300.000. Bid sudah ditutup. Alhamdulillah. Selanjutnya satu lagi ya. Siapa di antara bapak-bapak yang paling sering diutangi mertua? Mau angkat tangan nanti tidak kesuting ya. Ada? Enggak ada. Saya ganti sekarang. Yang paling sering diutangi istrinya. Apa bedanya diutangi mertua sama diutangi istri? Kalau sering diutangi mertua tanda dermawan. Kalau sering diutangi istri tanda kebalikannya ya. Ada? Rawani angkat tangan. Saya ganti sekarang ya. Yang paling sering utang istrinya. Enggak ada juga ya. Baik, yang terakhir. Yang paling banyak anaknya. Berapa? 3. 6. Berapa? 10. 9. Ada lagi? Di atas 9? 9. Yang paling berprestasi 9 ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Dapat hadiah. Barakallahu fikum. Baik, cukup Ustaz. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, kami ucapkan